Halo teman-teman semua, di sini saya akan mengajak teman-teman melakukan eksplorasi aplikasi GeoGebra. GeoGebra adalah program dinamis yang fasilitasnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Selain itu, GeoGebra juga dapat digunakan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya tampilan dari aplikasi GeoGebra. Jika belum memilikinya, teman-teman bisa download dan install. Caranya dengan search saja di Google yaitu GeoGebra. Di icon yang pertama, kita bisa lihat apakah kita ingin memunculkan garis koordinat atau ingin menghilangkan garis-garis koordinat ini. Selanjutnya, di sini ada pilihan apakah kita ingin menampilkan garis-garis bantu, garis-garis petak pada dasar atau background dari tampilan kita. Jika kita klik tanda 3 ini, kita bisa memilih ingin menggunakan fitur GeoGebra yang seperti apa. Di sini yang pertama ada GeoGebra CIS. GeoGebra CIS ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan, untuk menyelesaikan derivatif atau turunan, atau juga menyelesaikan integral. Selanjutnya ada 3D graphics. Ini untuk menampilkan grafik 3 dimensi. Jadi kita bisa masukkan persamaan untuk menghasilkan grafik 3 dimensi dengan memilih graphics 3D. Selanjutnya ada spreadsheet. Ini ya menampilkan seperti Microsoft Excel, jadi kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan juga dengan menginput di spreadsheet ini. Selanjutnya ada probability calculator. Nah, di probability calculator ini kita bisa menghitung distribusi yang ada di statistika. Jadi kita di sini bisa memilih apakah ingin melakukan perhitungan dengan distribusi normal, distribusi student, chi-square distribution, dan sebagainya. Kemudian ada exam mode. Jadi ini adalah fitur ujian di GeoGebra Exam. Ini kita bisa memilih apakah kita ingin tampilan CIS dan 3D grafiknya available atau tidak selama ujian. Kita juga bisa memilih salah satunya ya. Coba kita lihat di sini. Perbedaannya adalah di sini ada waktu ujian. Lalu kita bisa exit examnya dengan menu di sini. Kita akan keluar mode exit. Nah, di sini ada menu juga. Ada menu file, ada menu edit, dan menu perspektif tadi dari tanda titik 3 ini juga sama. Ini ada menu view, apakah kita ingin menampilkan tampilan untuk menghitung aljabar, atau CIS, kalkulator tadi, atau grafik. So, defaultnya adalah menampilkan algebra dan grafik.
kita bisa pilih. Kemudian ada setting juga, settings, ada tools, ada help and feedback, ada sign in, jadi kita juga bisa bikin akun di sini. Nah, lanjut ke bagian sisi kiri ini. Jadi icon yang pertama kita bisa mengubah pilihan, apakah ingin yang bisa memilih objek atau kita bisa menggambar shape bentuk seperti ini misalnya. Ini nanti akan terbentuk jadi ellipse. Kemudian di bagian ini ada pilihan apakah kita ingin menggambar poin. Nah, jadi kalau kita klik kan di sini akan muncul koordinat, aksis dan koordinatnya ya. Jadi titik A ini ada min 5,48 dan 4,72 titik. Nah, ini kita juga bisa pilih kemudian di sini ada pilihan untuk menggambar macam-macam garis. Nah, kita ingin menggambar garis biasa atau ingin menggambar segmen atau ingin menggambar sinar garis, menggambar garis dengan vektor. Nah, di sini ada hubungan dari macam-macam hubungan garis. Misalnya di sini ada garis sejajar, garis tegak lurus, garis singgung. Nah, caranya adalah kita bisa lihat di bagian kiri bawah, dia ada petunjuknya, jadi kita harus memilih titik dan garis untuk menggambarkan garis tegak lurus atau macam-macam hubungan garis ini. Selanjutnya kita beralih ke poligon. Di sini kalau kita pilih titik, kemudian kita memilih 3 titik, maka akan terbentuk suatu poligon. Kita bisa memilih apakah poligon, regular poligon. Jika kita ingin membuat regular poligon, kita bisa memilih 2 titik, kemudian memasukkan jumlah dari rusuk. Rusuknya adalah 4. Sehingga terbentuk bangun yang seperti ini. Segi. Kemudian di sini kita bisa menggambarkan lingkaran. Select center point pilihan. Jadi kita misalnya pilih titik F, lalu kita bisa mengatur berapa jari-jari dari lingkaran tersebut. Kita juga bisa memasukkan berapa jari-jarinya. Kita pilih titik B tadi, kita tekan jari-jarinya, yaitu misalnya 3. Dengan jari-jari 3 maka akan terbentuk lingkaran di pusat B seperti ini. Sama seperti lingkaran di bagian ini kita juga bisa gambar elips. Bedanya adalah jika kita lihat petunjuknya, kita harus memilih 2 titik fokus. Jadi kita bisa menggambar elips dengan titik fokusnya yaitu C dan E. Sama juga seperti ini, kita bisa dapat menggambar hyperbola atau parabola. Atau juga kita bisa
menentukan sudut. Tulisannya adalah select 3 point. Dan dari titik A, D, dan B, didapatkan sudut D adalah 268,16. Juga bisa menghitung panjang atau jarak. Caranya dengan memilih 2 titik. Jadi kita memilih titik EC tadi, maka kita dapatkan jaraknya itu adalah 13,57. Selanjutnya di bagian ini kita bisa melakukan apakah kita ingin refleksi, rotasi objek, translasi objek, dan dilasi objek. Di bagian sebelahnya ini kita bisa menambahkan slider, teks, gambar, atau tombol, checkbox, dan input box. Nah, di sini ada pengaturan view-nya, apakah kita ingin berpindah view. Jadi kalau kita klik, kita bisa geser ke sini. Seperti itu. Nah, kalau kita klik zoom in, klik Alt Tab to zoom. Jadi kita kalau ingin zoom, kita tinggal klik. Dan kalau kita ingin zoom out, tinggal kita klik juga. Dan juga bisa pilih apakah kita ingin menampilkan atau menyembunyikan objek, menampilkan atau menyembunyikan label. Ya, misalnya ini ada tulisan A, B, C, kemudian kita bisa kopikan visual, gaya visualnya dari satu objek ke objek lain. Misalnya ini kita kopikan ke gaya visualnya ini kan stylenya hitam ya. Kalau kita klik ini, maka dia akan jadi hitam juga. Dan bisa hapus objek. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eksplorasi fitur yang ada di GeoGebra. Sampai jumpa di video berikutnya.